Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan dari lagu Sion, Tiada Lain Pelindung Seperti Yesus. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus telah dapatkan aku dalam dosa. Hatiku pun penuh keluh dan sukar. Apiku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru. Bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi takkan ku mengerti tebus itu sampai aku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Selamat Sabat kepada seluruh keluarga besar Makarios, seluruh anggota jemaat dan juga seluruh staf dan guru dari sekolah Makarios. Sungguh indah kita kembali dapat bersama-sama beribadah di hari Sabat yang suci, walaupun secara virtual. Tanpa kita sadari ini adalah hari Sabat yang ketujuh di mana kita berbakti seperti ini. Adalah doa dan harapan kami agar selekasnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama. Pada hari Sabat yang indah ini, kita diberkati dengan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Tilum. Sebelumnya kita juga akan mempelajari sekolah Sabat melalui beberapa narasumber yang akan dipimpin oleh Pendeta Moritz. Dan juga akan ada tips kesehatan yang akan dibagikan oleh Dr. Sondang. Tentunya tidak lupa kita juga akan memuji Tuhan melalui beberapa lagu spesial, dan salah satu diantaranya adalah kembali daripada sebuah lagu dari ibu-ibu BWA. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat berbakti dengan sukacita walaupun secara virtual seperti ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Amin. Pemazmur mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Amin. Shalom. Selamat sahabat adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Saya Ibu Pendeta Tilung dari Singkawang, tepatnya di Gereja KMC, Kalimantan Missionary Center. Saya mengucapkan selamat sahabat buat kita semua dan senang sekali kita boleh berjumpa pada saat ini walaupun hanya melalui video. Tapi saya gembira karena hari Sabat ini merupakan Sabat yang penuh sukacita. Adik-adik, luar biasa bukan? Sabat ini kita akan mendengarkan cerita di dalam Alkitab yang Ibu Tilung akan bawakan. Namun sebelum itu saya mau tanya, kita mau jadi seperti siapa ya adik-adik? Pasti jawabannya kita mau jadi seperti Yesus Kristus. Makanya hari Sabat ini saya ingin supaya kita boleh menyanyi bersama-sama. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Saya ingin, adik-adik ingin, semua kita ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Puji nama Yesus dan haleluya, karena kita mau menjadi seperti Yesus Kristus. Sabat ini Ibu Pendeta Tilung akan membawakan satu cerita yang diambil dari Alkitab. Cerita itu tentang pengiring dalam satu pesta. Zaman dahulu kalau pesta pernikahan atau pesta apa saja atau di mana saja, untuk penerangannya memakai pelita. Karena waktu itu belum ada listrik, belum ada alat penerang seperti sekarang. Lampunya masih memakai pelita atau paling tidak memakai alat yang ditaruh minyak. Harus ada minyaknya baru pelita itu menyala. Kalau tidak ada minyak, maka pelitanya nggak menyala. Nah, dalam satu pesta itu ada 10 anak gadis yang terpilih menjadi pengiring. Mereka senang sekali, mereka gembira sekali karena menjadi pengiring dalam pesta itu. Pengiring mengiringi pengantin itu. Pasti adik-adik di antara kita ini ada yang pernah jadi Bible boy bukan? Senang gak? Wah, senang sekali. Ada yang jadi candle girl.
Wah, senang sekali. Jadi menerangi untuk memasang lilin biasanya. Ada yang jadi flower girl membawa kembang. Wah, senang sekali. Dan ada pula yang menjadi pengiring. Dan biasanya pengiring itu dekat sekali dengan apa? Pengantin. Kalau pengantinnya datang, mereka sudah siap untuk mengiringi pengantin itu. Nah, diceritakan dalam cerita ini, ada 10 pengantin, 10 pengiring ini, anak gadisnya itu sudah siap semua pakaiannya, dan mereka juga siap membawa pelita karena waktu itu pesta diadakan waktu malam. Jadi waktu malam pasti gelap kan? Kalau di tempat itu tidak ada listrik, tidak ada lampu listrik, pasti gelap. Nah, demikianlah keadaannya. Sudah malam, mereka sudah siap dengan pelita. Pakaian mereka sudah siap dengan pelita. Nah, mereka sukacita sekali karena mereka mau menyambut pengantin mau datang. Tapi mereka, sudah capek mereka menunggu. Ya, pengantinnya belum datang, sudah tengah malam juga, belum datang. Mereka sudah capek karena dari siang mereka bersiap dan akhirnya 10 anak gadis itu tertidur. Dengan pakaian yang sudah dipersiapkan untuk menunggu pengantin itu, mereka tertidur dalam segala posisi mereka saja. Mereka tidur sementara duduk karena mereka menanti kedatangan pengantin. Mereka semua tertidur. Pada saat mereka tertidur, sudah tertidur, semuanya tertidur. Tiba-tiba ada suara, bangun, song, pengantin datang. Wah, ada suara itu dan 10 anak darah itu bangun. Waktu mereka bangun, wah, mereka perhatikan, pelita kita sudah apa? Sudah redup, sudah mau mati. Tapi ternyata terjadi perbedaan yang hebat sekali. Di antara 10 itu ada 5 anak gadis yang waktu mereka datang, mereka punya persiapan, mereka membawa minyak. Sehingga pada waktu mereka terbangun, pada saat mereka dengar suara bahwa pengantin sudah tiba, mereka bangun dan mereka mengisi pelita mereka itu dengan minyak. Wah, ada 5, terjadi perbedaan. Rupanya di sana ada 5 anak darah yang 5 anak darah, anak gadis ya. Mereka punya persiapan, mereka mengisi, mereka punya apa? Punya pelita dan akhirnya pelita mereka tetap menyala, lebih terang lagi. Tapi bagaimana dengan yang 5 yang tidak bijaksana itu, tidak punya persiapan? Mereka bilang, ya teman-teman, kita kan sahabat. Kami minta dong bagi minyaknya supaya kita boleh pelita kita juga boleh nyala. Tapi yang bijaksana itu mereka bilang begini, maaf ya, persiapan kami hanya untuk buat kami sendiri. Kalau saya mau bagi sama kamu nanti nggak cukup. Nanti pengantin benar-benar datang, sama-sama kita sudah habis. Jadi bagaimana? Nanti pengantinnya nggak ada yang mengiringi. Lebih baik kalian pergi aja ke warung, beli di sana, pasti kalian dapat. Sementara 5 anak gadis yang bijaksana, mereka bersuka cita karena mereka bisa mengiringi pengantin yang sudah tiba. Wah, mereka bersuka cita dan mereka masuk di dalam tempat pesta itu bersama-sama dengan pengantin. Begitu senangnya mereka, senang sekali. Tapi bagaimana nasib dari 5 gadis yang apa? Yang tidak bijaksana. Waktu mereka pergi dan mereka kembali, ya pintunya sudah dikunci, nggak bisa masuk lagi. Mereka mulai gedor-gedor. Ayo dong, Tuhan, bukakan kami, kami mau masuk. Tapi jawaban dari dalam adalah, maaf, saya tidak kenal kamu.
kiamat mereka menangis nggak bisa masuk. Aduh, sedih sekali. Dan itulah keadaan. Kita lihat di sini bahwa kalau kita tidak masuk, sedih sekali, terjadi sedih sekali. Padahal tadinya kita sudah sama-sama, kita sudah bersiap, kita sudah pakai pakaian pesta, tapi kita tidak mempunyai apa? Anak-anak gadis itu tidak mempunyai persiapan minyak. Adik-adik sekalian, persiapan minyak itu, minyak ada artinya, pelita ada artinya. Dalam firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur mengatakan 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi minyak apa? Minyak adalah persiapan Roh Kudus. Jadi sementara kita juga senang membaca Alkitab, kita juga harus ada Roh Kudus yang dapat menuntun kita kepada jalan-jalan kebenaran. Demikianlah adik-adik sekalian, sedih sekali kan kalau kita ditolak. Kita senang sudah pakai baju pesta, kita mau datang ke tempat pernikahan, tapi kalau pintunya sudah ditutup, sedih ya, sudah di pintu nggak bisa masuk karena kita tidak ada persiapan yang sebenarnya. Itulah sebabnya maka pada saat ini kita bersiap, kita harus ada persiapan yang lebih untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ambil ayat kita yang kita akan bacakan pada saat ini dalam Matius. Kalau kita mau tahu ceritanya lebih dalam lagi, kita boleh baca. Bagi yang sudah tahu membaca, kita boleh baca itu dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan saya ambil ayat kita pada sabat ini adalah Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun, akan hari maupun akan saatnya. Jadi kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tapi Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga setiap saat. Harus ada persiapan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada yang mau menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Oke, kalau begitu mari kita mempersiapkan diri kita dan kita baca Alkitab. Kita mau jadi seperti Yesus kan? Pertama apa? Senang apa? Senang baca Alkitab, senang berdoa. Senang berdoa dulu ya. Senang berdoa, senang baca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Bagi adik-adik sekalian, di rumah, di sekolah, di gereja, atau di mana saja, jadilah anak yang mau menanti kedatangan Yesus yang kedua kali dan mau menjadi seperti Yesus. Sampai Yesus datang kedua kali, kita boleh masuk pada pesta pernikahan dengan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau memberikan kepada kami. Kami boleh bercerita tentang kerajaan surga itu seumpama 10 anak darah yang bersiap untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Tambahkan iman kami Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, tapi kami mohon Tuhan, urapi kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus, agar ada persiapan dalam diri kami untuk menanti memasuki pesta yang akbar bila mana Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami anak yang berguna, yang mau menjadi seperti Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, di rumah, di sekolah, di gereja, atau dimanapun juga. Pakailah kami Tuhan menjadi anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.
seruku, waktu menjemput umat-Mu. Ingatlah aku. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Biarkan aku menghadap, hampir tatamu. Di sana aku harap dapat berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umat-Mu. Ingatlah aku. Hanya dalam iman teguh ku cari Engkau. Pilu dan duka hatiku, sembuhkan aku. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umat-Mu. Ingatlah aku. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umat-Mu. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Shalom, selamat Sabat bagi kita semua, terlebih khusus Jemaat Makarios dan juga pemirsa yang ada di rumah yang pada Sabat ini kembali menyaksikan acara Sekolah Sabat yang boleh kita bawakan pada saat hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur oleh karena pada Sabat ini kembali saya boleh ditemani dengan 3 narasumber yang nanti akan bersama-sama untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang kelima. Jadi harapan saya bahwa kita semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan tentunya biar kita tetap bersuka cita dan selalu bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk
mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan di hari Sabat yang suci ini. Hamba-Mu boleh bersama dengan ketiga narasumber yang nanti akan membahas pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar pelajaran sekolah Sabat yang nanti akan kami bawakan, semua itu berkenan dan menjadi berkat bagi masing-masing kami dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, judul pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran kelima adalah hanya oleh Alkitab, sola scriptura. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sumsum-sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Saudara-saudara sekalian, pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, judul-judul pelajaran pada setiap hari adalah Alkitab sebagai standar tertinggi, kesatuan Alkitab, kejelasan Alkitab, Alkitab menafsirkan Alkitab, dan yang terakhir, sola scriptura dan Ellen G. White. Saudara-saudara sekalian, sebelum ketiga narasumber kita akan memberikan tanggapan, izinkan saya pada saat ini sedikit memberikan penjelasan tentang pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu hari ini. Saudara-saudara, setiap kebenaran harus dibuktikan oleh Alkitab. Hanya Alkitab saja atau sola scriptura. Saudara-saudara, hal itu tidak berarti bahwa tidak ada inspirasi selain dari Alkitab. Atau bahwa tidak ada sumber lain di mana kita dapat memahami beberapa pokok atau topik dengan lebih baik. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan bahwa ada sumber lain yang bisa membantu kita memahami Alkitab kita. Bisa jadi contohnya adalah arkeologi, kamus, konkordansi, buku-buku, dan penjelasan-penjelasan yang lain. Tetapi saudara-saudara, menarik apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Dia katakan demikian. Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar dan semua tulisan dan pengajaran di atas bumi ini. Alkitab saja yang menjadi penguasa, menjadi tuan dari semua tulisan yang ada di bumi ini. Kalau kita melihat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, kesatuan dari Alkitab memberikan satu kekuatan. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, dalam buku Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, semua saling menguatkan. Perjanjian Lama adalah dasar dari Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru menjelaskan dan memperluas tentang Perjanjian Lama. Tidak ada yang bisa dipelajari secara terpisah. Intinya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru semua saling terikat. Saudara-saudara, jika masing-masing kita di rumah membaca Alkitab dengan keinginan yang lebih baik, dengan keinginan yang sungguh-sungguh mempelajari tentang Allah, Roh Kudus akan membantu kita, akan mengilhami masing-masing kita untuk memahami Alkitab lebih baik. Jadi jangan berpikir Alkitab itu hanya untuk orang pintar. Walaupun memang di dalam Alkitab ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Tetapi bila mana kita sungguh-sungguh mengundang Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus itu akan membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mengerti apa makna dari ayat yang ada dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Ellen G. White, dikatakan bahwa tujuan dari penglihatan yang diberikan kepada Ellen White adalah agar umat Allah menerapkan kebenaran Alkitab di akhir zaman. Menerapkan Alkitab di akhir zaman. Terang kecil membuka terang besar. Tulisan Nyonya White adalah terang kecil dan Alkitab adalah terang besar. Dan itu untuk supaya masing-masing kita di akhir zaman ini menerapkan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita tidak boleh menggunakan tulisan Ellen White
sebagai standar, sebagai landasan untuk setiap doktrin. Hanya Alkitab saja, sola scriptura, yang merupakan satu-satunya aturan iman dan praktik bagi kita. Terlebih khusus bagi umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya akan meminta ketiga narasumber kita untuk boleh bersama-sama dengan saya untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat ini. Yang pertama, narasumber kita ada Pak Asrin Arifin, yang kedua ada Pak Yohanes Pintoko, dan yang ketiga ada sahabat saya Kevin Andrean. Untuk ketiga narasumber ini saya akan memberikan pertanyaan yang saya ambil dalam buku pelajaran Sekolah Sabat. Pertanyaan pertama untuk Pak Asrin Arifin. Pertanyaan demikian. Keyakinan keliru apakah yang dipegang orang-orang oleh karena mereka hanya melihat beberapa ayat tertentu daripada melihat semua yang dikatakan Alkitab tentang suatu topik? Selamat Sabat, saudara-saudara sekalian. Judul pelajaran Sekolah Sabat ini adalah hanya oleh Alkitab atau sola scriptura. Nah, saudara, berbeda dengan Katolik yang percaya bahwa Alkitab bukan satu-satunya otoritas dalam masalah iman dan doktrin, di mana tradisi juga punya otoritas yang sejajar dengan Alkitab. Kita orang Kristen, terutama orang Advent, tentu tidak percaya dengan hal ini. Tapi saudara, walaupun kita percaya pada sola scriptura dan Alkitab yang kita pakai pun sama dengan yang Kristen yang lain, ada banyak penafsiran terhadap topik tertentu dalam Alkitab yang sangat berbeda. Ini tentu adalah persoalan yang sangat besar ya dihadapi dunia kekristenan, termasuk juga gereja kita Advent. Penafsiran Alkitab menjadi isu yang sangat penting, sehingga pada GC Session tahun 2015 yang lalu diputuskan untuk membentuk satu komite di bawah Biblical Research Institute dengan GC untuk mereview metode penafsiran atau hermeneutik yang mungkin perlu direvisi. Laporan dari komite ini diharapkan dan seharusnya sudah dipaparkan pada GC Session di tahun 2020 ini, tapi ternyata ada COVID-19, jadi GC Session-nya pun diundur ya kelihatannya. Nah, saudara, apa itu hermeneutik? Hermeneutik adalah cara interpretasi Alkitab. Ini berasal dari kata Yunani Hermes, bukan merek tas ya. Tapi ini Hermes yang konon, menurut dongeng, Hermes ini adalah salah satu dewa Yunani yang menjadi messengers atau juru kabar dari para dewa kepada manusia. Nah, sekarang saudara, kita akan masuk kepada pertanyaan yang diberikan oleh pendeta, yaitu yang berasal dari diskusi Sekolah Sabat ini. Saya bacakan pertanyaannya ya. Keyakinan keliru apakah yang dipegang oleh orang-orang oleh karena mereka hanya melihat beberapa ayat-ayat tertentu daripada melihat semua yang dikatakan Alkitab tentang suatu topik? Nah, di sini ada keyakinan yang keliru yang disebabkan cara penafsiran Alkitab yang tidak sebagaimana seharusnya ya. Ya, boleh kita katakan sekehendak hati dengan mengabaikan metodologi yang benar dalam menafsirkan Alkitab. Ada banyak kesalahan ya, dan kesalahan yang umum saya coba sebutkan beberapa. Yang pertama adalah dengan menafsirkan satu ayat tanpa membaca konteks ayat tersebut secara keseluruhan. Jadi dia ambil satu ayat saja dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat di atasnya maupun di bawahnya. Hanya mau ambil satu yang kayaknya sesuai dengan keinginan dia untuk ditafsirkan. Lalu yang kedua adalah menafsirkan satu ayat tanpa melihat gender dari kitab tersebut. Kesalahan dengan tidak melihat apakah itu
kitab bercerita tentang sejarah, ataukah puisi, atau nubuatan, atau yang lainnya. Ini adalah kesalahan ya kalau tidak melihat gendernya. Lalu yang berikutnya adalah menafsirkan Alkitab tanpa mempertimbangkan sejarahnya, kebudayaan pada saat itu, latar belakang dari penulis ya, dan lain sebagainya ya. Lebih parah misalnya kita menggunakan pola pikir dan kondisi di zaman sekarang ini untuk menafsirkan tulisan yang telah ditulis ribuan tahun yang lalu. Maka ini sangat riskan salah. Lalu yang keempat, membangun satu doktrin dari beberapa ayat yang samar-samar dengan mengabaikan ayat-ayat lain yang mungkin sangat jelas ya. Nah, inilah keyakinan keliru yang dapat dibangun dari kesalahan penafsiran Alkitab. Nah, contoh dari kesalahan yang dibuat misalnya adalah doktrin tentang hari Sabat ya. Ini yang paling gampang kita lihat. Jadi di seluruh Alkitab sangat jelas tentang hari perhentian yang biblical, yaitu pada hari ke-7 ya. Tapi dengan beberapa ayat yang mengatakan bahwa murid-murid berkumpul pada hari pertama minggu itu, dan juga tidak melihat konteks dari beberapa ayat tersebut, mereka langsung menggunakannya sebagai pembenaran doktrin Sabat adalah hari pertama. Lalu ada contoh lainnya adalah yang tentang semua makanan itu halal ya, dan semua makanan itu boleh dimakan, diciptakan Tuhan boleh dimakan. Dan sebenarnya tidak banyak ayat yang mensupport ini. Barangkali hanya menggunakan beberapa ayat, yang salah satu yang paling sering digunakan adalah Kisah 11 ya, tentang penglihatan Petrus atas selai ikan yang turun dari langit, yang di dalamnya berisi binatang-binatang haram, dan ini dijadikan sebagai dasar. Padahal Petrus makan pun tidak ya, dan ayat yang seperti ini cukup untuk menghalalkan sebuah binatang yang haram. Kita tahu ayat di Kisah 11 ini bicara tentang tidak boleh menganggap bangsa lain sebagai kafir ya. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan metode penafsiran yang benar, kesalahan seperti ini tidak seharusnya terjadi. Nah, saudara, sebagai orang Advent, kita juga sering salah dalam penafsiran ayat Alkitab ya, di luar konteksnya. Saya ambil satu contoh aja. Ayat yang sering digunakan misalnya, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di sana. Nah, ayat ini sering digunakan oleh beberapa orang yang mungkin malas ke gereja. Jadi mereka berkumpul 2-3 orang, katanya sama aja. Toh Tuhan hadir kalau 2-3 orang berkumpul. Jadi sebagai pembenaran. Nah, kalau kita lihat konteks ayat ini sebenarnya adalah tentang menasehati saudara seiman yang berbuat dosa. Bahwa tua-tua gereja harus menasehati orang yang berbuat dosa tersebut. Tapi jika orang itu tidak mau mendengar, maka 2 orang dari tua-tua gereja yang menangani masalah ini bisa mengambil keputusan atau tindakan terhadap orang yang berbuat dosa ini. Nah, ayat ini mungkin mengatakan bahwa Tuhan akan setuju dengan keputusan yang dibuat oleh 2-3 orang tersebut karena jabatan mereka memang sebagai tua-tua gereja. Nah, inilah beberapa contoh bagaimana menafsirkan secara salah ayat-ayat tanpa melihat konteks dan yang lain sebagainya yang telah kita bahas. Demikian. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan pertanyaan kedua untuk Pak Yohanes Pintoko. Pertanyaannya demikian. Dalam Matius 11 ayat 11, di situ dikatakan Yesus berbicara dengan seorang nabi. Nabi itu adalah Yohanes Pembaptis. Pertanyaan di sini, Yesus menunjuk seorang nabi yang tidak memiliki tulisan dalam Alkitab. Apakah
Hal ini dikatakan kepada kita tentang mengapa seorang nabi sejati tidak harus memiliki tulisan di dalam Alkitab dan tetap bisa menjadi nabi yang benar. Dan apakah pekabaran yang dapat kita ambil sebagai orang Advent dari fakta ini? Di dalam Matius 11 ayat 11, Yesus menyebutkan Yohanes Pembaptis sebagai juru kabar terbesar yang pernah dilahirkan seorang wanita. Karena dia yang menyaksikan kegenapan nubuatan kedatangan Yesus yang pertama kali dari perjanjian lama. Namun Yohanes Pembaptis tidak meninggalkan satu tulisan pun yang dimasukkan ke dalam kanon atau bagi bagian dari Alkitab. Nabi Nathan adalah nabi yang banyak menulis. Pada zaman Raja Daud juga tidak meninggalkan tulisan apapun yang dimasukkan ke dalam perjanjian lama. Demikian juga dengan Nabi Agabus. Tidak satupun tulisan nabi yang telah menasihati Rasul Paulus ini dimasukkan ke dalam perjanjian baru. Tulisan-tulisan Nyonya White juga tidak satupun yang dianggap pantas atau harus dimasukkan atau disejajarkan dengan tulisan-tulisan Alkitab atau bagian dari kanon. Namun kenabian Nyonya White bukan ditentukan apakah tulisan-tulisannya pantas dan harus disejajarkan sebagai tulisan bagian dari kanon. Karena kenabian Nyonya White itu kita percaya oleh karena beliau telah melalui ujian-ujian sebagai seorang nabi. Dan yang terpenting karena tulisan-tulisan beliau sangat konsisten dengan Alkitab, baik dalam nasihat-nasihat maupun pemahaman-pemahaman tentang ajaran-ajaran penting yang diajarkan oleh Alkitab. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat ketiga para narasumber kita pada Sabat hari ini yang sudah memberikan keterangan, memberikan jawaban yang sangat baik bagi kita. Dan pada saat ini saudara-saudara, saya berterima kasih kepada Pak Asrin Arifin, Pak Yohanes Pintoko yang telah memberikan keterangan yang sangat baik yang sudah boleh menguatkan masing-masing kita. Oleh karena kita sudah mendengar jawaban dari ketiga hamba Tuhan tersebut, dan pada saat ini izinkan saya untuk memberikan kesimpulan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi jawaban-jawaban dari ketiga narasumber, pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini adalah walaupun dunia kekristenan percaya dengan sola scriptura atau Alkitab, namun kadang-kadang penafsiran terhadap Alkitab itu bervariasi. Dan ini harus kita perhatikan. Dan itu menjadi masalah yang sangat-sangat pelik. Dan itu menjadi masalah yang sangat besar bagi umat Kristen. Termasuk juga bagi kita umat gereja Masih Advent hari ke-7. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sudah kita dengarkan jawaban dari narasumber-narasumber kita yang tadi, Alkitab tidak boleh ditafsirkan sesuka hati. Tapi harus mengikuti prinsip-prinsip yang logis. Di antaranya, yang pertama, kita tidak boleh menafsirkan satu ayat di dalam Alkitab tanpa kita melihat konteks. Tanpa kita melihat konteks dari ayat tersebut secara keseluruhan. Tidak boleh kita mengutip satu ayat. Selanjutnya, saudara-saudara, kita tidak boleh menafsirkan suatu ayat tanpa mempertimbangkan sejarah atau latar belakang budaya untuk memahami maksud penulis di dalam Alkitab. Selanjutnya, saudara-saudara, dalam kita membangun satu doktrin dengan menggunakan Alkitab, dengan menggunakan ayat Alkitab yang kurang jelas dan mengabaikan lebih banyak ayat yang sebetulnya sangat jelas. Contohnya, seperti Pak Asrin tadi katakan, berbicara tentang hari Sabat, tentang makanan halal dan haram, tentang dunia orang mati, dan lain-lain. Dan ini yang harus kita perhatikan. Sebagai orang-orang Advent,
walaupun kita memiliki kepercayaan 28 doktrin, kebanyakan dari kita atau biasanya di dalam menafsirkan berbagai ayat dalam Alkitab, seringkali kita terjebak dalam kesalahan yang sama. Dengan kita mengabaikan berbagai prinsip benar dalam kita menafsirkan Alkitab. Kita melupakan tentang budaya, latar belakang, dan sebagainya. Dan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, baik Yohanes Pembaptis, Nabi Nathan yang menulis banyak sekali tulisan di dalam Perjanjian Lama, begitu juga dengan Nabi Agabus, nabi yang menasehati Rasul Paulus, tidak satu pun tulisan mereka ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tulisan-tulisan Ellen White sangat konsisten dengan Alkitab, baik di dalam nasihat-nasihat dan pemahaman-pemahaman yang penting yang diajarkan oleh Alkitab. Baik saudara-saudara, sebagai penutup izinkan saya untuk membacakan satu kutipan dalam Roh Nubuat di dalam buku Selected Message volume 3 halaman 33 dikatakan, ketika engkau menjadikan Alkitab makananmu, laukmu, minumanmu, ketika engkau menjadikan prinsip-prinsipnya menjadi unsur-unsur karaktermu, engkau akan lebih mengetahui bagaimana menerima nasihat dari Allah. Kita akan mengetahui bagaimana kita menerima nasihat dari Allah. Dan selanjutnya di situ dikatakan bahwa Nyonya White katakan, cari tahu apa yang Allah Israel katakan dan kemudian lakukan apa yang Dia perintahkan. Kita harus mencari tahu apa yang Allah katakan. Yang Allah katakan ada di dalam Alkitab. Dan setelah kita mengetahui apa yang Allah katakan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita diingatkan untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Alkitab. Apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Harus kita lakukan, harus kita ikuti perintah-perintah tersebut. Supaya apa? Supaya masing-masing kita boleh dipersiapkan, masing-masing kita boleh dikuatkan, masing-masing kita boleh dikuatkan untuk menghadapi segala situasi, untuk menghadapi segala hal. Menjadi kerinduan kita semua saudara-saudara, pada waktu Tuhan datang di kali yang kedua, masing-masing kita boleh dapati setia oleh karena apa? Oleh karena kita membaca Alkitab, kita mengimani apa yang ada dalam Alkitab, dan menjadi satu kesukaan bagi kita semua. Tuhan mendapati kita semua setia dan Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Shalom. Amin. Aku punya Bapa, Bapa yang baik. Diberinya aku hidup, dikasihinya tanpa ada batasnya. Hari berganti hari, Dia tetap sama. Aku yang pergi, aku menjauh, tapi Tuhanku tak pernah berubah. Aku berdiri di sini, mengangkat tangan, mengucap syukurku, haleluya. Kebaikan-Mu di hidupku membuatku tetap ada. Yesus sungguh berarti bagiku.
Yesus sungguh berarti bagiku. Aku yang pergi, aku menjauh, tapi Tuhanku tak pernah berubah. Aku berdiri di sini, mengangkat tangan, mengucap syukurku, haleluya. Kebaikanmu di hidupku membuatku terpana. Yesus sungguh berarti bagiku. Yesus sungguh berarti bagiku. Jadi memang tubuh kita ini memiliki sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh kita itu paling utama diperankan oleh limfosit ya, limfosit dan makrofag. Itu adalah salah satu jenis sel darah putih di dalam tubuh kita. Nah, sinar matahari perannya adalah untuk membentuk vitamin D. Nah, kita harus kenali dulu sinar matahari kita ini terdiri atas panjang gelombangnya apa saja. Jadi memang range-nya itu gelombang elektromagnetik itu sangat luas, sangat lebar. Nah, yang paling banyak dibicarakan adalah ultraviolet A dan ultraviolet B. Ultraviolet A paling banyak jumlahnya, dia 95% dari seluruh ultraviolet itu ultraviolet A. Ultraviolet B itu hanya 5%, jadi hanya sangat sedikit. Jadi kita padahal untuk membentuk vitamin D membutuhkan ultraviolet B. Jadi kita harus pandai-pandai ini menggunakan sinar matahari kita ini mau kapan paling banyak ultraviolet B-nya. Nah, itu makanya banyak pembahasan mengenai jam berapa ya. Nah, ada satu keuntungan, artinya mungkin kerugian juga dari ultraviolet B. Ultraviolet B itu gelombangnya lebih pendek, jadi dia akan lebih susah untuk tembus dari atmosfer. Jadi kalau ada banyak awan, banyak polusi dan sebagainya, ultraviolet B itu sulit sampai ke permukaan bumi. Artinya juga sulit sampai ke permukaan kulit kita. Padahal ultraviolet A begitu panjang gelombangnya, dia tembus sampai ke dalam kulit kita, bahkan dia sampai di kulit dermis ya, kulit jengat, dan itulah yang biasanya bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Nah, atau penuaan dini, bisa membuat kolagennya rusak. Nah, kalau kolagen rusak kan biasanya terjadi keriput ya, jadi kerut-kerut. Nah, terbit itu biasanya dia akan baru sedikit kan ultraviolet yang bisa tembus sampai permukaan bumi karena ada sudut kemiringan, sehingga dia untuk melewati atmosfer yang begitu panjang dia akan banyak terserap, terutama ultraviolet B. Tapi begitu dia sudah makin tinggi, dia posisinya kurang lebih 45 derajat terhadap permukaan bumi, terhadap di mana kita berdiri gitu ya. Nah, itu sudah semakin tinggi, disebut dengan UV index. Jadi indeks kekuatan dari sinar ultraviolet. Nah, ultravioletnya dua-duanya ada, ultraviolet A dan B. Nah, semakin dia tinggi di tengah hari, jadi midday, itu adalah puncak ultraviolet indeksnya. Ya, ultraviolet indeksnya paling tinggi di siang hari. Jadi kalau kita mau mendapatkan manfaat dari ultraviolet B, karena satu-satunya yang bisa bikin kita memproduksi vitamin D adalah ultraviolet B, adalah di mana ultraviolet B-nya paling tinggi. Nah, dari berbagai penelitian, ya jam 9 udah ada ultraviolet, tapi UV indeksnya lebih rendah. Jam 8 ada, tapi lebih rendah lagi. Jam 10 dia sudah mulai cukup tinggi. Nah, itu sebabnya ada macam-macam anjuran. Kenapa harus jam sekian, kenapa harus jam pagi-pagi, ada yang bilang kenapa harus siang-siang, kan siang kan panas terik gitu. Nah, jadi berdasarkan UV index inilah makanya ditentukan sebaiknya jam berapa. Nah, ada faktor kedua yang harus diperhatikan adalah warna kulit. Nah, kalau warna kulit kita lebih lebih putih, warna tipe kulit orang Indonesia antara 3, 4, dan 5. Tipe kulit 3 tuh yang warna kulitnya putih-putih,
Yang kulit tipe 4 yang kebanyakan orang Indonesia yang sawo matang, sedangkan tipe 5 itu biasanya pada orang Indonesia Timur. Ya, nah semakin warna kulitnya putih, semakin mudah, semakin cepat membentuk vitamin D. Semakin gelap warna kulit, semakin sulit atau butuh waktu yang lebih lama untuk membentuk vitamin D. Nah, berdasarkan ini juga kita juga harus berjemur pada jam yang mungkin yang sama, tapi dengan rentang waktu yang berbeda. Begitu pula dengan kalau orang kulitnya gelap, berjemurnya jam 8 pagi. Wah, dia butuh waktu akan menjadi sangat lama. Jadi seperti itu kira-kira perhitungannya, ya. Kalau kita kulitnya seperti saya, tipe kulit saya tipe 3, saya nggak perlu lama-lama berjemur. Dengan waktu yang singkat saya sudah bisa membentuk vitamin D. Nah, jadi pagi misalnya saya jam 9 berjemur, saya butuh waktu kira-kira 25 menit. Tapi kalau saya berjemur siang-siang, misalnya antara jam 10, oh ya, ada penelitian di Jakarta, ini karena mungkin bakal lebih banyak orang yang di Jakarta ya yang melihat, walaupun mungkin dari berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Di Jakarta sudah pernah diteliti puncak UV index itu antara jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi jam 11 AM sampai jam 13 ya. Jadi itu adalah puncak UV indexnya di kota Jakarta. Jadi kalau kita berjemur di antara jam itu, kita akan mendapatkan produksi vitamin D yang paling tinggi. Ya, paling tinggi pasti akan di antara jam-jam tersebut. Ya, mungkin dari jam 10 sudah cukup tinggi karena UV index rata-rata udah 6, 7. Lalu kalau sekitar jam 2 itu biasanya juga sama, sekitar 6 atau 7. Tapi yang paling tinggi 10 sampai 12 itu biasanya antara jam 11 sampai jam 1. Nah, kalau saya kulit tipe 3, saya butuh waktu barangkali hanya 10-15 menit kalau sekitar jam-jam 10 ke atas. Tapi kalau saya berjemurnya di pagi hari, bisa juga. Cuma saya butuh waktu pasti menjadi lebih lama gitu. Nah, ada beberapa peneliti yang bilang ultraviolet A itu kan bisa merusak kulit, bisa menyebabkan penuaan dini. Nah, supaya tidak terjadi penuaan dini, gimana caranya? Ya udah, kita hindari sebanyak mungkin pajanan terhadap ultraviolet A. Kalau kita berjemurnya di pagi kan ultraviolet A jadi banyak. Kalau kita berjemurnya di siang hari cuma sebentar, jadi dapat ultraviolet A-nya lebih sedikit. Tapi jangan lupa, intensitas ultraviolet A-nya juga paling tinggi di siang hari. Jadi bisa juga berisiko terjadi penuaan dini kalau kita terlalu lama. Nah, jadi kita mesti bijaksana memilih kapan kita sebenarnya mau berjemurnya. Ya, barangkali itu dulu dari sudut sinar mataharinya. Jalan serta Yesus selalu sejahtera, mana saja aku dipimpinkannya. Dengan tiada Tuhan girangku hilang.
Selamat siang saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh berbicara di hadapan saudara-saudara pada kesempatan yang indah ini. Sungguh saya sangat berterima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Harlen yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara kepada saudara-saudara umat Tuhan yang di Makarios, walaupun melalui media sosial. Saya sungguh sangat berbahagia sekali pada hari Sabat yang suci ini, karena saudara-saudara boleh mendengarkan saya, dan saya akan berbicara tentang firman Tuhan. Saudara, saya berada di Singkawang. Sebagaimana saudara lihat, latar belakang dari tempat saya berbicara ini adalah mimbar daripada gedung KMC, gereja yang ada di Singkawang atau di Villa Permata. Gereja ini cukup megah, ada balkonnya, dan bisa menampung lebih kurang 200 orang. Dan saudara tahu bahwa di samping gereja ini ada gedung pertemuan. Dan sesudah gedung pertemuan ada kantor KMC. Dan kemudian di sebelah kantornya ada pastori. Dan sebelah kiri saya, kurang lebih 75 meter, ada guest house yang dapat menampung kurang lebih 50 orang. Luar biasa bangunan yang ada di kompleks ini. Saya harus berterima kasih kepada keluarga Dr. Epistel Simatupang Wagyu yang berdedikasi untuk membangun gedung-gedung ini untuk kelancaran pelayanan yang ada di Kalimantan, lebih khusus lagi yang ada di Singkawang. Saya menghargai luar biasa dedikasi mereka ini untuk suatu maksud agar supaya banyak jiwa yang ada di Singkawang ini boleh mengenal Yesus Kristus. Sebagaimana saudara tahu bahwa Singkawang ini dikenal dengan 1000 kuil. Artinya bahwa mayoritas penduduk Singkawang adalah beragama Buddha. Ini suatu tantangan yang luar biasa. Tapi saya percaya, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka pekerjaan Tuhan di tempat ini akan terbuka lebar. Saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, saya akan berbicara mengenai bangunan, tanda kutip, apa yang kita sedang bangun. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala sejenak, dan kita akan berdoa untuk firman-Nya. Bapa di sorga, buatlah firman yang hamba-Mu akan sampaikan, seolah-olah Yesus Kristus berbicara secara langsung kepada hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman ini akan bertumbuh dalam pikiran kami, sehingga berbuah menjadi tabiat kami, karakter kami, sehingga orang boleh membaca kehidupan kami, bahwa ada Yesus dalam kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui kata-kata kami, melalui aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di Spanyol, tepatnya ibu kota Spanyol Madrid, ada sebuah gedung yang sungguh sangat luar biasa bangunannya. Bangunan itu disebut El Escorial. Dan letaknya kurang lebih 50 km dari Madrid atau ibu kota Spanyol. Bangunan ini dibangun oleh Philips II pada tahun 1559. Dan bangunan ini sungguh sangat megah dan sangat luar biasa. Sehingga oleh UNESCO tahun 1984 dijadikan salah satu situs sejarah dunia. Dan kemudian ini sampai sekarang ini konon menjadi tempat wisata yang sangat populer di dunia, sehingga setiap tahun ada 500.000 orang yang berkunjung di sana. Kecuali saat sekarang ini barangkali agak terhambat kunjungan di sana. Dan saudara tahu bahwa bangunan ini arsitekturnya adalah Juan Bautista Toledo. Dia membangun dan merancang bangunan ini sedemikian rupa sehingga dia kokoh berdiri sampai saat ini.
ada satu hal yang saya mau sampaikan. Konon ada sebuah ruangan di sana yang bentangannya cukup lebar, yang langit-langitnya berbentuk elips. Oleh Philips II ketika dia berkunjung ke gedung itu, ke El Escorial itu, kemudian dia memanggil Juan Bautista Toledo untuk datang di tempat itu menyaksikan apa yang dia maksudkan di tempat itu. Saya tahu ketika Toledo datang, Philips II menunjuk ke arah langit-langit dan dia kemudian mengatakan bahwa dia meragukan bahwa langit-langit itu karena bentangannya terlalu lebar, kemudian dia meragukan kalau dia bisa kokoh berdiri. Dan kemudian dia memerintahkan supaya bangun satu tiang untuk menopang langit-langit itu. Karena di atas langit-langit itu ada semacam kubu. Jadi dia sangat meragukan ketahanan daripada bangunan itu kalau tidak ditopang dengan sebuah tiang. Maka dibangunlah sebuah tiang oleh Juan Bautista, mengiyakan maksud daripada Raja Philip II, dan kemudian dibangunlah tiang itu. Dan sudah tahu, ketika tiang itu dibangun, disisain beberapa inci, jadi tiang itu tidak menyentuh langit-langit. Bautista membuktikan bahwa apa yang dia rancang, bahwa bangunan itu kokoh selama-lamanya. Dan sudah tahu, konon sampai sekarang ini langit-langit itu tidak pernah turun, tidak pernah menyentuh tiang itu. Bangunan itu dibangun selama kurang lebih 20 tahun. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan berbicara mengenai orang-orang yang membangun sebuah rumah. Mari kita coba membaca Matius 7 ayat 24 dan 27. Sudah tahu Matius 7 ayat 24 dan 27 ini adalah sebuah akhir daripada sebuah khotbah yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus di atas bukit. Dan ini merupakan suatu kesimpulan. Dan ini merupakan suatu himbauan. Biasanya kalau kita berkhotbah, di akhir-akhir pada khotbah itu kesimpulan, dan kemudian itu merupakan suatu panggilan atau himbauan. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Kalau kita ada Alkitab di rumah, kita baca Matius 7 ayat 24-27. Ayat ini sebenarnya sudah biasa bagi kita. Tapi ada satu hal yang saya ingin kita sama-sama dalami tentang bangunan dan orang-orang yang membangun bangunan. Matius 7 ayat 24-27 berbunyi begini. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Kita lihat di sini terdapat dua kelompok yang akan terjadi ketika mendengarkan teguran Tuhan. Selalu akan ada dua kelompok yang akan terjadi ketika mendengarkan amaran Tuhan. Karena pada akhirnya setiap orang pasti dengar amaran Tuhan dalam bentuk apapun. Tidak harus selalu dalam bentuk khotbah. Itu bisa dalam bentuk teguran dari anak kecil. Itu bisa dari alam, bisa juga dari binatang yang mengajar. Ayub katakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut akan memberikan pengajaran. Yang pasti ketika teguran diberikan akan selalu ada dua hasilnya.
adalah orang bodoh dan orang bijaksana. Saya dan kita semuanya merasakan virus yang melanda dunia sekarang ini sebetulnya bagi saya adalah merupakan teguran dari Tuhan bagi umat manusia, dan sekaligus sebagai amaran bagi kita manusia yang ada di atas dunia ini. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, kalau saudara baca perjalanan bangsa Israel, kalau saudara baca raja-raja, imam-imam Israel, raja-raja Israel, kalau mereka melakukan firman Tuhan, maka mereka akan memenangkan pertempuran-pertempuran. Tapi kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, mereka menyembah berhala, maka mereka akan kalah dalam pertempuran-pertempuran. Dan sudah tahu bahwa selalu ada dua kelompok. Kelompok yang mendengarkan firman Tuhan dan kelompok yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan dalam Matius 7 ayat 24-27 mendeskripsikan tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Dikatakan orang bodoh ini membangun rumah. Apakah orang bijaksana ini tidak membangun rumah? Oh, sama-sama. Dua-duanya membangun rumah. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang bodoh berhasil membangun rumah? Oh iya, yang bodoh berhasil membangun rumah. Sampai krisis datang, tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka berdua. Sampai hujan, banjir, angin melanda, sebelum itu terjadi, tidak ada perbedaan sama sekali dari luar untuk membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Siapakah mereka? Mari kita lihat. Mereka adalah, garis bawah ini, mereka adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Kan demikian bunyi ayat yang kita sudah bacakan tadi. Artinya, mereka ini bukanlah orang-orang yang tidak suka dengar firman. Mereka pendengar firman. Mereka sering ada di acara-acara sahabat, ada di acara Rabu malam, ada di acara kebangunan rohani. Dan mereka adalah sebetulnya orang-orang yang aktif di dalam gereja. Jadi saudara, ia tidak menjamin itu semua ya yang kita lakukan, aktivitas kita yang kita lakukan tidak menjamin apakah kita termasuk golongan dari orang-orang yang bijaksana, karena yang bodoh juga mendengar firman Tuhan. Apakah arti rumah itu? Mari kita lihat kira-kira yang Yesus maksudkan tentang rumah ini adalah apa? Tentunya ketika Yesus sedang memberikan perumpamaan ini pasti adalah sesuatu yang dapat dilihat. Biasanya kalau Yesus mengungkapkan suatu perumpamaan, dia berada di sekitar tempat itu. Jangan lupa saudara, Yesus pada saat itu berada di atas bukit. Berarti dia memandang ke lembah-lembah dari atas bukit. Dan sengaja Yesus mengambil perumpamaan agar supaya orang-orang yang ada pada saat itu mengerti apa yang Yesus mau ungkapkan melalui perumpamaan itu. Mari kita lihat apa arti rumah. Sebelumnya kita perhatikan dulu bagaimana rumah di Palestina pada zaman Yesus. Palestina itu adalah kota atau daerah atau wilayah yang berbukit dan berlembah. Siapa yang sudah pernah ke Palestina, ke Yerusalem, tentu sudah pernah melihat bagaimana kondisi atau kontur tanah daripada Palestina. Ada yang berbukit-bukit, ada yang lembah. Saya bersyukur tahun 2010 bersama istri saya sempat ke sana dan sempat menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi daripada Palestina dan Yerusalem itu. Dan kita bisa baca itu di Keluaran, Ulangan, ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Itu bukanlah tanah yang landai, itu tanah yang berbukit-bukit dan berlembah. Jadi ada dataran tinggi dan kemudian dataran rendahnya. Ketika orang Israel membangun rumah, kita bisa jadi ketika saya ulangi, jadi
Ada dataran tinggi di situ dan ada dataran rendahnya. Ketika orang Israel membangun rumah, kita bisa baca ceritanya di khotbah di atas bukit. Lembah ini adalah daerah yang ada di tempat atau di dataran rendah. Jadi air yang dari gunung itu biasanya mengalir ke lembah dan menjadi sungai. Tapi uniknya di musim panas biasanya sungai-sungai itu tidak kelihatan, kering. Jadi tidak menyisakan ada sungai di situ, tidak membekas bahwa ada sungai. Tapi ketika musim hujan ataupun es itu mencair, maka kemudian terjadilah sungai-sungai yang besar yang kemudian turun ke lembah-lembah dan kemudian menjadi seperti seperti sungai-sungai yang besar. Kemungkinan itulah yang terjadi yang Yesus bicarakan dalam kesempatan ini. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang rumah, itu juga memiliki aspek spiritual. Kita buka Ibrani 3 ayat 6, dia berbunyi begini. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi saudara, rumah yang dia maksudkan ialah kita manusia, di mana orang yang mendengar firman Tuhan akan membangun tubuhnya, akan membangun pikirannya. Sering kita mendengar jargon you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Dalam dunia psikologi juga, kamu adalah apa yang kamu dengar. Kamu adalah apa yang kamu percaya. Jadi semua firman, semua perkataan yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam frontal lobe kita ini, dan diterima, itulah yang akan membentuk karakter kita. Itulah yang akan membentuk tabiat kita. Itulah yang akan membentuk bagaimana kita merespon terhadap hal-hal yang mungkin membuat kita emosi dan lain sebagainya. Jadi berbicara tentang mendirikan rumah, ini adalah berbicara tentang bagaimana kerinduan Tuhan agar umatnya dapat membangun tubuh, yaitu bait suci. Tubuh kita khususnya dapat membangun tabiat Kristus. Dan berbicara tentang tabiat Kristus, itu selalu digambarkan di dalam hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan adalah transkrip dari tabiat Tuhan, tabiat Kristus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia, tabiat Yesus Kristus. Jadi hukum Allah itu yang lupa adalah transkrip dari tabiat Tuhan. Jadi rumah yang dimaksud adalah tabiat atau karakter kita. Nah sekarang kira-kira apa yang aneh dari perumpamaan ini? Karena orang bodoh juga berhasil membangun rumah, sebagaimana orang bijaksana berhasil membangun rumah. Keduanya berhasil membangun rumah. Perbedaannya adalah rumah dari orang bijaksana tetap teguh, rumah dari orang bodoh ketika pencobaan datang hancur, lebur. Fakta ini seharusnya sedikit membuka pikiran kita bahwa penurutan selama ini yang mungkin kita banggakan, hukum-hukum kesehatan yang selama ini kita anggap telah kita turuti dan kita banggakan, belum membuktikan bahwa kita ini termasuk golongan orang bijaksana. Karena keduanya berhasil membangun rumah. Hal yang sama terjadi kepada dua golongan. 5 anak darah yang bodoh dan golongan 5 anak darah yang bijaksana. Mereka sama-sama perawan murni. Mereka sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Mereka sama-sama memegang pelita. Sudah tahu bahwa pelita dalam hal ini adalah sebagai alat untuk menerangi jalan agar orang-orang yang mau mengikuti perjamuan pernikahan itu tidak tersesat. Tadi Ibu Pendeta sudah mengungkapkan dalam khotbah untuk anak-anak atau cerita anak-anak begitu jelas sekali. Jadi mereka ini bukanlah orang-orang biasa. 10 anak darah yang bijaksana dan bodoh adalah orang-orang yang suka menginjil pelita. Terbukti dari pelita yang mereka pegang, tapi ternyata itu tidak menjamin bahwa kita masuk golongan orang bijaksana. Mari kita lanjutkan. Cerita tentang 2 macam dasar ini kita bisa dapatkan juga di Lukas.
Saudara tahu bahwa ada di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-46 sampai 49. Hampir semuanya sama, kecuali ada satu frase yang disisipkan oleh Lukas di ayat yang ke-48. Ini penting, saudara. Lukas bilang begini. Lukas bilang begini. Dia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi batu sebagai pondasi yang menjadi dasar pondasi bagi rumah orang yang bijaksana, bukanlah batu yang kelihatan di atas tanah. Ingat ayat tadi. Dia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Pondasi yang menjadi dasar pondasi bagi rumah orang yang bijaksana bukanlah batu yang kelihatan di atas tanah. Itulah batu yang ada di dalam tanah. Jadi berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam tanah dan mereka harus gali, ada pengajaran Yesus yang berbicara mirip dengan hal tersebut. Itulah perumpamaan tentang harta yang terpendam. Kita semuanya sudah pernah baca. Ketika orang menggali tanah, baru dia mendapatkan harta yang terpendam itu. Itulah yang terjadi kepada orang bijaksana. Dia menggali dalam tanah firman Tuhan. Orang yang bijaksana itu bukanlah orang yang hanya sekedar mendengar firman Tuhan dan mengaminkannya. Orang yang bijaksana ialah orang mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menyelidikinya secara pribadi. Dia tidak hanya asal amin. Dia tidak cukup hanya mendengar pengalaman orang lain. Dia mau memiliki pengalaman itu sendiri secara pribadi. Saudara, dalam Kisah pasal 17 ayat 11 ada di sana diungkapkan Kisah pasal 17 ayat 11. Saudara baca di rumah. Kisah pasal 17 ayat 11. Dia berbunyi begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kita lihat apa beda orang Tesalonika dan orang Berea? Orang Berea menyelidiki kitab suci setiap hari, bukan hanya menyelidiki setiap hari, tetapi mereka mencari tahu kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam kitab suci. Luar biasa. Itulah sebabnya maka orang Berea karakternya lebih baik dari orang Tesalonika. Saudaraku, mereka memang akan nanti kelihatan berbeda. Ya, kalau kita berbicara mengenai perumpamaan tadi, akan muncul pertanyaan. Jadi kapan mereka akan kelihatan berbeda? Mereka akan kelihatan berbeda ketika ada badai dan ketika ada hujan. Ada banjir dan ada angin. Kalau Anda suka untuk menggali lebih dalam latar belakang budaya, konteks dalam cerita dalam Alkitab, ada sebuah buku yang saya pikir kita juga atau pendeta juga memiliki ini, yaitu Nelson's Illustrated Manners and Customs of the Bible. Kita juga bisa menemukan buku ini dalam softwarenya Ellen G. White Writings, halaman 204 dan 205. Dikatakan seperti ini. Kebanyakan tanah Palestina ditutupi oleh kerikil-kerikil kasar dan debu. Pasir hanya ditemukan tepian sungai dan pantai. Jadi di sini kita lihat bahwa orang bodoh dia mendirikan rumah di tepi sungai karena di atas gunung itu tidak mungkin orang tidak mungkin atau kurang sekali orang mau mendirikan rumah di atas gunung. Jadi mereka mau mencari tempat-tempat yang dekat dengan sungai dan dekat dengan pantai. Karena dekat dengan sungai, dekat dengan pantai biasanya tempatnya berpasir. Jadi
Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa hanya pasir dan debu kita bisa temukan nanti di sungai dan pantai. Jadi di sini kita lihat bahwa orang bodoh dia mendirikan rumah di tepi sungai karena di atas gunung di Palestina tidak ada pasir. Di atas gunung hanya ada tanah yang tipis dan di bawahnya batu-batuan. Itulah kenapa mereka dibilang bodoh. Kita lihat di sini karena mereka hanya berpikir jangka pendek. Mereka hanya berpikir kesenangan, kebahagiaan semua. Mata mereka tidak membiasakan diri untuk melihat kebahagiaan kekal di ujung sana. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya mereka dikatakan sebagai orang yang bodoh. Berbicara tentang pasir yang ada di tepi sungai dan pantai. Ini juga bisa mengisyaratkan satu fakta bahwa mereka tidak suka repot. Karena untuk bangunan rumah di atas gunung butuh tenaga besar, butuh waktu dan banyak hal yang perlu dikorbankan yang tidak enak. Banyak tantangannya, banyak pergumulannya. Untuk membangun rumah di atas gunung tidak mudah, apalagi tidak ada akses jalan, belum tanahnya yang bergelombang. Kebanyakan orang akan berpikir untuk membeli dan membangun di atas tanah yang rata, yang landai. Berarti cara berpikir orang bodoh ini bagi kebanyakan orang sekarang adalah cara berpikir yang ekonomi. Tapi di mata Tuhan, cara berpikir yang demikian itu bukanlah cara berpikir yang benar. Kalau kita ingat bagaimana Abraham dan Lot berpisah, Lot yang menentukan pilihan. Lot lebih memilih lembah Zoar. Kenapa Lot memilih lembah Zoar? Ingat, itu lembah. Berarti ada sungai, berarti ada pasir. Dan hampir semua kota-kota besar, kota-kota metropolitan pasti dibangun di lembah. Sungai sangat jarang dan sangat sedikit kota-kota besar dibangun di atas gunung. Selalu dibangun di lembah. Apalagi dekat dengan laut. Karena disitulah tempat yang paling mudah untuk hidup. Yang tidak usah bersusah payah untuk mencari penghidupan. Tidak bersusah payah untuk membangun karena tanahnya sudah rata. Dan bagi orang banyak hidup di gunung itu adalah hal yang aneh sekarang. Tapi bagi Tuhan, justru yang membangun rumah di atas batu, di mana batu-batuan itu ada di atas gunung, justru itulah yang bijaksana. Sekarang kita masuk ke apa maksudnya batu. Kalau kita buka 1 Korintus 10, batu itu lambang dari apa? Ayat 4 dari 1 Korintus 10, batu karang itu adalah Kristus. Jadi orang bijaksana adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang mau untuk membangun karakter Tuhan, dan mereka mau Kristus yang menjadi penopang mereka, yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar, yang menjadi andalan dari kehidupan mereka. Dari kata karakter, dari karakter ini, maksud saya dari pengertian ini kita dapati bahwa karakter mereka, tabiat mereka sama seperti tabiat Yesus Kristus. Sedangkan gambaran tentang pasir, kita buka Yesua pasal 11 ayat 4. Dia berbunyi begini. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Jadi pasir ini menggambarkan orang-orang banyak. Jadi orang bodoh itu walaupun mereka mendengarkan firman Tuhan yang asli, mereka tidak mau mengizinkan firman tersebut menginterpretasi atau menafsirkan artinya sendiri. Mereka menunggu kesimpulan orang banyak. Mereka mempercayakan iman mereka kepada konsensus, kepada apa yang orang banyak lakukan, pada apa yang orang banyak percaya, dan pada akhirnya itu akan didapati keliru. Pada akhirnya itu akan menjadi kacau. Saya teringat dalam pelayanan saya di awal pelayanan saya di Makarios, ketika kami mengadakan rapat kerja di puncak di tempat dari seorang pengusaha. Kemudian
pengusaha itu bertanya kepada saya. Dia belum Advent, tapi dia merelakan tempatnya untuk dijadikan sebagai tempat untuk kita berkumpul. Apakah itu retreat atau apakah itu rapat-rapat kerja. Dan kebetulan pada saat itu rapat kerja. Dan dia hadir pada saat itu. Dan kemudian dalam suatu kesempatan dia menemui saya, pendeta, saya tahu Advent itu benar. Tapi kenapa Advent itu hanya sedikit? Sudah lihat di sini? Dia tahu kebenaran, tapi dia mendasarkan kebenaran itu kepada kuantitas. Jadi menurut dia bahwa di mana ada banyak orang di situ benar. Tapi kembali lagi, sebagaimana tadi yang selalu ditekankan bahwa baik orang bijaksana maupun orang bodoh, ini mereka sama-sama berhasil. Ingat, orang bodoh dan orang bijaksana sama-sama berhasil mendirikan bangunan rumah. Mereka sama-sama berhasil menghasilkan, membuat karakter seperti Kristus. Wah, ini membingungkan. Tapi sudah lihat, memangnya orang bodoh bisa menghasilkan karakter seperti Kristus? Ini pertanyaan. Mungkin kita perlu baca Kebahagiaan Sejati bab 2, Keperluan Orang Berdosa, halaman 12, paragraf 1, dikatakan seperti ini. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik. Sekali lagi, mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahirnya. Namun, tiada dapat mengubah hati. Tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalam kehidupan kita suatu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Jadi mungkin saja yang disebutkan bodoh ini punya karakter seperti karakter Kristus, tapi yang menentukan adalah apakah karakter itu lahir dari pikirannya. Apakah karakter itu adalah karakter Kristus yang kemudian lahir dari pengalaman imannya dengan Kristus. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Jadi hanya Yesus yang dapat menarik kita kepada kekudusan, kepada karakter yang benar. Jadi kalau ada orang baik yang tidak percaya kepada Yesus, bagaimana kira-kira? Banyak orang baik tapi tidak percaya kepada Yesus. Tapi yang dimaksudkan di sini apa? Karakter yang lahir dari pengalaman iman bersama Kristus. Jadi ternyata orang-orang yang tidak bijaksana ini, orang-orang yang bodoh ini, yang memberikan kepercayaan dirinya kepada pengalaman orang lain, di atas kepercayaan orang lain, di atas pengetahuan orang lain, pengetahuan kebanyakan orang, ternyata mereka juga secara lahiriah, yang harus ditekankan secara lahiriah adalah jadi maksudnya bahwa mereka kelihatan baik ya secara lahiriah, tidak dapat dibedakan dengan orang-orang yang bijaksana. Karena tanpa Kristus ternyata menurut hukum juga bisa. Ya, saudara tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus, tapi mereka perlu hukum. Yang membedakan hanya satu, isi hati kita, isi pikiran kita. Kita buka buku Ayub pasal 3 ayat 15. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Jadi saudara lihat sini, yang membedakan antara tabiat yang dibangun orang bijaksana dan tabiat yang dibangun oleh orang bodoh adalah tabiat orang bijaksana. Sekalipun ada pencobaan yang datang, sekalipun kemuliaan diri mereka diinjak-injak orang, mereka
tetap teguh berdiri karena fondasi mereka adalah Kristus. Saya selalu bilang di gereja, mari kita selalu memandang kepada Kristus. Jangan memandang kepada pendeta. Jangan memandang kepada tua-tua jemaat, majelis jemaat. Karena ini semua, kami semua adalah manusia yang bisa salah dalam karakter, dalam sikap. Mari memandang kepada Kristus. Karena kalau kita memandang selalu kepada Kristus, kita akan pernah kecewa dalam gereja. Ingat, saya mau katakan satu hal. Gereja kita adalah gereja yang benar. Gereja di mana kebenaran itu dihotbahkan, kebenaran itu diselidiki, dan kebenaran itu dipraktekkan. Karena dalam gereja ini, sebagai gereja nubuatan, adalah gereja yang betul-betul konsisten mengajarkan kebenaran Kristus, Yesus Kristus. Jadi jangan sampai mendasarkan kebenaran kita kepada kata orang, kepada kata pendeta, tapi mendasarkan kepada pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus. Dari yang tadinya mereka kelihatan sangat rendah hati, mereka yang tadinya lemah lembut, ini ujiannya. Ketika ada orang yang buat salah kepada mereka, ketika ada yang buat mereka sakit hati, ketika ada orang yang menyinggung mereka, maka fondasinya kelihatan pasir. Oh saudara, banyak sekali pendeta, banyak sekali ketua-ketua jemaat, banyak sekali majelis jemaat yang tiba-tiba sudah tidak dalam gereja. Hanya persoalan sepele saja, ketersinggungan saja, hanya persoalan harga diri saja. Kelemah lembutan mereka, kerendahan hati mereka hilang hanya oleh karena tekanan-tekanan emosi seperti itu. Saya pikir itu cukup mengajar kita semua. Saya juga sudah tahu bahwa saya dengan istri saya sudah hampir setahun ini, setiap subuh kami setelah membaca bacaan Alkitab tahunan, setelah membaca buku Mazmur, salah satu pasal dari buku Mazmur, salah satu pasal dari buku Daniel dan Yeremia Yesaya, kami kemudian membaca, mengakhiri dengan bacaan 1 Korintus 13 ayat 13. Hanya 13, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Hanya 13 ayat ini. Tapi bagi saya, inilah karakter Kristus. Kita tahu apa itu kasih? Mari kita baca. Saya mau baca ya, salah satu karakter Kristus yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Lalu, saya percaya kita semua sudah sabar. Saya percaya kita semuanya sudah murah hati. Tapi saudara, ini akan diuji. Apakah kita mendirikan rumah di atas batu atau di atas pasir? Dari yang tadinya, sekali lagi, ada banyak orang yang dari tadinya mereka kelihatan sangat rendah hati. Mereka yang tadinya lemah lembut, tapi ketika ada orang yang buat salah kepada mereka, menyinggung perasaan mereka, ketika ada yang buat mereka sakit hati, ketika ada orang yang menyinggung mereka, maka fondasi kelihatan pasir. Saya pikir itu cukup mengajar kita semua. Sekali lagi, saya pikir ini cukup mengajar kita semua. Jadi saudaraku, jikalau angin terakhir sudah dibuka, kita kedapatan tabiat kita hancur, itu sudah permanen orang bodoh. Selama angin-angin kecil, angin sepoi-sepoi yang kita alami, ya katakanlah virus COVID-19 ini, itu belum apa-apa. Jangan lupa bahwa ujian, pencobaan yang kita akan hadapi di dunia ini bukan semakin hari semakin berkurang, tapi semakin hari akan semakin bertambah. Ingat,
bahwa dunia ini tidak akan pernah jadi baik lagi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat, ada satu angin yang akan menimpa kita. Kalau angin itu bertiup, kita akan jadi bodoh permanen kalau sampai kita roh. Seperti yang dikatakan dalam buku Wahyu pasal 7 ayat 1. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1. Katakan begini. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi. Dan mereka menahan ke-4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon. 4 penjuru angin masih ditahan oleh 4 malaikat. Oleh karena itu, biar ini menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tetap teguh berdiri apapun yang akan menimpa kehidupan kita. Kita sudah mempunyai karakter Kristus. Jadi bangunan apa yang sementara kita bangun? Ini pertanyaan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang bisa menjawab itu hanya kita. Karena hanya kita yang tahu siapa kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah intens membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui baca firman Tuhan dan berdoa? Hanya kita yang tahu. Itulah sebabnya. Apakah kita berdiri di atas batu atau di atas pasir? Kita yang tahu. Dan Tuhan juga tahu siapa kita. Tuhan mau melatih kita agar kita benar-benar berdasar kepada Kristus. Bukan berdasar kepada kata orang. Bukan berdasarkan pendapat pribadi. Tapi biarlah kita memiliki sebuah pengalaman pribadi yang mendalam. Sampai tidak ada yang bisa memisahkan kita. Sekalipun angin, sekalipun banjir, sekalipun hujan, bahkan gempa bumi sekalipun, bahkan maut sekalipun, tidak akan memisahkan kita dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya. Biarlah kita memiliki suatu fondasi Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kita, saya percaya apapun yang menimpa hidup kita, kita tidak akan pernah goyah. Virus apapun yang menimpa dunia ini, kita tidak akan pernah goyah. COVID-19, COVID-20, COVID-21, bahkan COVID seberapa pun, kita tidak akan pernah takut dan gentar. Karena Yesus hidup dalam kehidupan kita. Bangunan apa yang kita sedang bangun? Hanya kita yang menjawab. Tuhan memberkati kita. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat berterima kasih dan bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mungkin apa yang hamba-Mu sampaikan oleh keterbatasan hamba-Mu, hamba-Mu tidak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kepada para pendengar. Hamba-Mu minta Roh Kudus menguasai pikiran dan hati kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan, oleh pertolongan Roh Kudus dapat dimengerti. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang mendirikan bangunan di atas batu, bukan di atas pasir. Yang mendirikan iman dan keyakinan kami di atas Kristus. Sehingga dengan demikian kami akan tetap bertahan. Apapun yang menimpa hidup kami, maut sekalipun, kami tidak akan bergeser dari keyakinan kami kepada-Mu. Tuhan, berkati umat-umat Tuhan di Makarios dalam segala keberadaan mereka. Berkati mata pencarian mereka. Di tengah-tengah krisis yang melanda dunia ini, kami mohon Tuhan, Engkau kiranya menunjukkan berkat-Mu, kuasa-Mu, memberkati umat-umat Tuhan yang taat kepada-Mu. Dan kami yakin dan percaya, sebagaimana Engkau sudah lakukan itu kepada para leluhur kami di zaman dahulu kala, demikian juga Tuhan akan berpihak kepada kami, melakukan itu kepada kami semua. Jikalau Engkau sudah memberkati umat-umat Tuhan di zaman yang dahulu kala, ketika mereka menurut kehendak Tuhan, demikian juga Tuhan akan memberkati umat-umat Tuhan pada zaman sekarang ini. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, Tuhan akan membuat segala usaha dan pekerjaan umat-umat Tuhan
akan tetap berhasil. Oleh karena nama Tuhan dipertaruhkan dalam usaha-usaha dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu. Kiranya Engkau mau menyembuhkan semua orang yang terkena virus COVID-19. Memberikan kepada mereka harapan dan kepercayaan yang tinggi. Sehingga dengan demikian boleh membangun sukacita dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya ada imunisasi dari dalam tubuh mereka. Dan secepatnya mereka sembuh dari penyakit mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk para dokter dan para perawat yang melayani pasien-pasiennya. Tuhan, biarlah oleh kasih-Mu membungkus mereka sehingga mereka tidak mudah terserang oleh virus yang sedang melanda manusia sekarang ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami, Presiden Jokowi. Tuhan beri hikmat sorga kepadanya sehingga dia dapat memimpin bangsa dan negara kami mengatasi dua krisis yang besar ini. Krisis virus COVID-19 dan efek daripada COVID-19 ini yaitu krisis ekonomi. Kami yakin Tuhan yang sudah memilih dia untuk memimpin bangsa kami. Dan oleh karena kepemimpinannya, bangsa kami akan luput dari dua krisis. Kami juga berdoa untuk pimpinan gereja dan organisasi kami. Mulai dari General Conference sampai pada pimpinan jemaat. Tuhan beri kepada mereka hikmat sorgawi sehingga dapat menuntun umat-umat Tuhan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, izinkan hamba-Mu untuk mengangkat tangan bagi umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Dan kiranya Engkau mau melindungi mereka, mau memberkati mereka. Kiranya Engkau mau menghadapkan wajah pada mereka dan memberi mereka kasih karunia. Dan Engkau mau menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberi mereka damai sejahtera. Kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh menjadi bagian mereka hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.